Ini salah satu peninggalan sejarah perjalanan perjuangan. Waktu saya STM, saya pernah narik, kalau ada yang nyuruh ke pasar gitu ya. Bayarnya berapa? 600 perak. Dari rumah ke pasar Prambanan. 600 perak. Dan saya posisinya waktu itu masih sekolah. Begitu malunya seorang pelajar ngayuh becak. Dibayar cuma 600 perak gitu. 600 perak. Itu tuh untuk apa? Untuk bayar sekolah, ya untuk jajan lah gitu. Sehingga secara fisik ya saya bisa dikatakan ya kuat ya, latihannya becak. Makanya kentol saya segini gedenya ya karena dulu becak gitu. Saya nggak malu gitu. Kira-kira gitulah. Ini becak peninggalan sejarah perjuangan sehingga tidak dijual sampai sekarang gitu. Ya kan, kalau saya kan karena sering saya sampaikan, saya ceritakan kan gitu, akhirnya beberapa orang udah mengerti gitu, mengerti. Maka 2011 saya putuskan untuk cari kerjaan yang ada di sekitar Jogja. Itu adalah tujuan bukan utama. Tujuan utama itu saya ketemu ibu saya sebetulnya, cuman supaya bahasanya itu halus di hadapan istri, saya bilang kerja gitu. Tujuan utamanya itu tadi gitu. Sehingga suatu saat itu ibu saya ingin menyaksikan anak saya itu kerja apa sih gitu. Waktu itu pas mau transaksi ingin lihat kerjanya itu apa gitu. Dari Jakarta naik pesawat terus ke bank itu ngambil cash karena untuk bayar. Ibu saya baru tahu oh ternyata kerjanya begini tuh, anak saya beli rumah gitu. Yang bikin kaget adalah mulai 2011 dapat Avanza itu juga 2011. Jadi itu cukup mengagetkan bagi pemula baru usaha, terus kok dapat untung bisa buat beli mobil Avanza, walaupun waktu itu enggak cash ya belinya, artinya tapi DP-nya sebagai besar lah. Itu awalnya gitu. Makanya ya mungkin karena tujuannya sebetulnya utamanya adalah birrul walidain, sehingga bisnisnya harus katut gitu. Kamu mau bikin buku jadi nanti 2000 enggak, ini kan perjalanan 2020 sampai 2023 ini kan berat lah gitu. Iya. Kalau nanti 2004 2024 atau 2025 itu kembali seperti semula, maka ini memang benar-benar cerita hikmah yang berdasarkan Quran, hadis, cerita dari Nabi lah gitu. Terus sama aplikasi implementasi kehidupan sehari-hari gitu. Itu nanti. Dulu saya pernah juga suruh tulis saja mas perjalanan dari saya berdua sama Anto sampai sekarang pernah ber-15 ber-17 itu kan sebuah perjalanan. Kalau perjalanan itu dimulai dengan partner orang kaya atau anaknya orang kaya atau sama saya punya privilege jadi orang kaya gitu, akan lain ceritanya gitu. Tapi kalau dari saya sama Anto, saya lulusan STM tanpa pengalaman, Anto lulusan SMP tanpa pengalaman, ditambah Pak Ridwan sama-sama tidak berpengalaman gitu. Dan rencananya mau dari yang awal apa yang dari yang 2021? Enggak, kalau Hasim kan mau mencatat dari 2021 gitu. Di Hasim gitu, idenya gitu. Oh, iya. Saya dari awal juga Pak. Oh saya dari awal. Iya. Dimasukkan Bikin buku. Iyalah. Kayak penulis ya. Bukan mah. Udah dapat teorinya kemarin Pak. Dari Mas Budi Cahyana. yang itu kemarin itu. Jurnalistik. Saya kan istilahnya kalau teamwork itu ya saya kan ngerti, saya kan nggak butuh orang
yang bertitel, tapi saya kan melihat siapa yang bisa nih gitu. Maka kemarin suruh milih 4, kenapa saya pilih Aziz? Ya kan saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan, tapi kan saya punya, oh ya ini saya nih gitu ya, ya saya pilih gitu. Aziz. Di komentarnya udah tuh. Oh, udah tinggal bapak doang. Bapak tuh nggak usah komentar. Bapak itu mah kambing. Kambing kupret aduh. Malam-malam si kopres datang, kopret. Ya siapa tahu apa cerita-cerita bisa jadi sebuah inspirasi, khususnya saya bagi mubalik dan remaja ya gitu. Karena ini dari story mubalik ini saya mengkhawatirkan di penghujungnya saat dianggap bukan dianggap sampah tapi dianggap tidak ada keberadaannya. Kebayang nggak suatu saat mubalik tugasan sudah tua, sehingga saat tua sudah tidak pantas lagi ngajar cabai rawit, sudah tua, sudah dianggap ya sudah, namanya juga sudah tua, idenya sudah ketinggalan zaman dengan anak-anak muda gitu, sehingga contoh-contohnya sudah tidak relevan lagi saat menyampaikan di pengajian remaja. Terus apa sekarang yang mau diperbuat sama mubalik itu? Akhirnya kan ya naudzubillah dzalik, jangan sampai terus ya sudah, Anda sudah tidak digunakan ya, Anda sudah statusnya bukan MT melainkan MS. Saat status itu disandangkan maka sudah tidak dapat apa-apa. Nah itu yang kekhawatiran saya yang saat ini sudah saya suarakan. Dan ya di desa lain pun udah ada yang seperti itu. Nah, saya bercerita itu karena ada yang menghubungin saya secara pribadi, bisa nggak Pak saya ditolong? Posisi udah sebenarnya udah lewat produktif kan. Iya. Tapi saya ya berharap memang ada yang mengontrakkan dirinya untuk tetap stabilah sampai nanti dia meninggal gitu. Tapi kan jarang ada yang seperti itu gitu. Terus akhirnya setidaknya gini deh, setidaknya adalah punya peran. Setidaknya saya juga ngasih tahu ke anak saya, oke gue nggak mau boleh, oke nggak masalah kalau lo nggak mau jadi balik, nggak masalah, tapi nolong agama Allah harus. Apakah harus lebih boleh? Enggak. Anda jadi orang kaya, Anda ngeposin semua acara, itu juga berbeda. Kalau Anda nggak mau jadi balik, jadilah orang kaya raya. Gitu. Kalau enggak, karena saya nggak jadi orang kaya raya, saya nggak mau balik, ya apa yang lo punya? Saya tenaga, ya tenaga lo lah yang lo pakai. Konsepnya harus ada, konsep itu harus ada, sehingga terus, oh saya kan bukan mubalik, saya juga bukan orang kaya, saya juga bukan orang pintar gitu. Nggak mungkin dalam diri Anda tidak ada kefadalan, itu nggak mungkin. Kalau di sekolah kan sekarang sudah mulai disuarakan, atau di keluarga saya sudah disuarakan, saya nggak pintar sekolah, oh saya pintarnya olahraga ya, disitulah kefadalan ada olahraga gitu. Harus ada keahlian untuk menopang hidupnya kelak. Kalau saya kepikiran begitu. Kalau tadi Dinda Pak, SPD Pak, ya kita sudah SPD seperti desa. Kalian pasti kalau mau balik kan cukup banyak ngerti perjalanan saya, kamu balik. Saya dulu dia spontan dan istri saya itu menurut dia terserah masih. Kalau istri saya udah terserah, ya saya tembak lah ibu saya dulu. Sebelum mau tempat lain, mak, dulu lah. Sekarang kalau pertentangan ya dari keluarga ya, tapi ya semua saya singkirkan karena saya pikir juga
Anda tidak jadi penentu. Iya. Nggak ikut gaya itu. Saya ikut itu juga tidak jadi penentu di keluarga saya. Yang jadi penentu saya adalah ibu saya. Orang yang tidak bisa memberikan orang tua, ya mungkin ngajinya kurang serius. Atau mungkin dia tahu ilmunya tipe orang yang pandai merangkai kata-kata. Kalau orang pandai merangkai kata-kata biasanya juga kita lihat ya, mungkin ya ini perkiraan saya, dia pandainya cuma di atas saja, prakteknya kurang. Jadi udah ada segala macam. Kalau saya kan karena penerobos ya, jadi tahu gitu. Anda kalau mau tampil, oke. Begitu subuh Anda kesiangan. Begitu pagi Anda sudah tidur. Gitu. Dan ini sering kita melihat menyaksikan. Nah itu berubah nih sekarang. Saya sampaikan. Anda kan yang lihat sedikit orang. Nah sedikit orang ini ya termasuk saya menyaksikan. Wah, sepanjang ini harus Bersih. bersih. Iya. Kamu harus berikan dari yang kemarin tuh. Penuh aturan. Ini masih panjang nih, terus nggak boleh masuk, suruh potong. Potong dulu. Iya. Ini masih ada kumis jenggot, harus Nah. cukur. Buset. Kalau saya dia tahu ya, yang saya bilang kemarin itu yang di Gandari ya, Iya. baik banget. Iya. Maka di Aslam itu aneh gitu. Aneh, lucu, tapi kalau orang lihat seakan-akan profesional, Kayak beneran. gitu kan. Apa kalau lihat kantornya? Ini seperti ini. Saya bilang di sini nggak ada aturan. Ruang tamu langsung kasih perangkat alat fitness. Salah nggak? Nggak salah. Tapi nggak normal. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Kan kita gitu. Coba sekarang mana ada begitu masuk pintu gerbang buka lobby pakai itu. Ini kantor tempat olahraga nih gitu. Berapa game ini? Iya. Ngejim. Kalau tempat gym pasti ada resepsionis. Iya. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Isi dulu, kasih. Oh iya. Apanya yang ngisi? Aduh. Biasanya kalau ke teller kan suruh ngisi ini langsung sendiri. Saya kasih itu langsung aja sih. Bisa sama dia sendiri. Ya. Saya duduk aja udah. Kalau soal prioritas itu, saya pernah dianggap sebelah mata. Oke, nggak apa-apa. Saya masuk di BSI Joglo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh Pak. Tadi itu langsung satu langsung Langsung. Itu pertama. Yang kedua saya di Jogja. Terus transaksi besar. Wah, teriak kemana-mana. Gila, apa nih? Jadi di ruangan kan lagi COVID ya. Di ruangan dibatasi 10 orang. Lainnya itu yang 50 orang itu di luar. Udah setengah 12. Aduh, gimana ilahnya? Saya parkir dulu mobilnya. Setelah parkir, ini saya keluarin sama dompet ini. Saya nyamperin satpam di pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya sopan. Mohon maaf Pak. Kebetulan saya itu mau transaksi Pak. Saya sudah mau pergi lagi nih gitu. Kira-kira bisa dibantu nggak Pak gitu? Kartunya saya liatin. Oh bisa Pak, bisa Pak. Dia mau masuk kan, masuk saya transaksi setengah jam selesai. Orang-orang kan ngeliatin saya. Waduh, pada sinis gitu kan. Ini siapa nih? Datang terlambat, langsung transaksi selesai. Kita ngantri di luar sampai istirahat. Tadi itu pertama dari hasil bulan cashboard. Walaupun Juli nggak pantas. Jadi songong. mau masuk. Mau mana? Mau ke teller. Iya. Iya. Oh iya. Duduk. Ya. Jadi sombong. Lagi kayak bos ya. Iya. Itu baru pakai motor sendiri, belum kalau gue yang ngantar. Iya. Bukan pintunya gitu.